Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak Bapak semua, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa belajar seperti biasa. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Sadaqallahul azim. Oke, baiklah anak-anak Bapak semua. Hari ini kita belajar di bab 7, yaitu beriman pada hari akhir. Sekarang Bapak mau tanya sebentar. Ada yang tahu hari akhir? Apa itu hari akhir? Iya, benar sekali anak Bapak semua. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Maka dari situ kita wajib meyakini adanya hari akhir. Baiklah anak Bapak semua, pembelajaran hari ini yaitu meyakini adanya hari akhir. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Apa itu artinya anak-anak? Ya, artinya adalah sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Baiklah anak-anak, itu adalah dalil tentang adanya hari akhir. Hari akhir tadi itu adalah hari kiamat. Maka nanti kita yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian dan mengalami hari akhir. Baiklah selanjutnya yaitu kita belajar tentang 5 alam yang dilalui manusia. Ayo anak bapak semua, ada nggak yang tahu tentang 5 alam yang dilalui manusia? Iya, yang pertama ada alam arwah atau alam ruh. Apa itu alam arwah dan alam ruh? Yaitu alam yang mana kita belum berbentuk jasad, yaitu masih dalam ruh atau arwah. Baik, lanjut yang kedua. Yang kedua ada namanya alam kandungan. Apa itu alam kandungan? Alam kandungan itu adalah kita sudah berbentuk jasad tetapi masih ada di dalam kandungan orang tua kita, ibu kita. Baru yang ketiga apa? Ya, yang ketiga ada alam dunia atau alam syahadah. Apa itu alam dunia? Inilah kita sekarang ini. Kita sekarang ini ada di alam dunia, yaitu disinilah kita akan mencari bekal untuk nanti di akhirat kelak atau di alam selanjutnya. Apa itu alam selanjutnya? Ya, alam barzah atau alam kubur. Di mana itu alam kubur? Apabila kita sudah nanti wafat, meninggal, maka kita akan masuk kepada alam barzah atau alam kubur. Baru yang kelima adalah alam akhirat. Apa itu alam akhirat? Yaitu alam nanti kita yang akan kekal tinggal selama-lamanya di sana. Baiklah anak bapak semua, dari setelah 5 alam tadi, mari kita lanjut lagi kepada nama-nama lain hari akhir. Ayo Pak tanya, ada nggak yang tahu tentang nama-nama lain hari akhir? Iya, betul. Yaitu ada namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu apa? Adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Dan
Lanjut, yaitu ada namanya lagi Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Lanjut, ada Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Ada juga namanya yaitu Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab. Ada juga namanya Yaumul Zaza. Yaumul Zaza adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Jadi, yang mana perbuatan kita yang baik, yang mana perbuatan kita yang buruk, maka di Yaumul Zaza inilah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nama-nama lain hari akhir selain nama lain yaitu hari kiamat. Lanjut kita kepada macam-macam kiamat. Ada yang tahu nak macam-macam kiamat? Iya, kiamat terbagi dua, yaitu kiamat kecil atau disebut juga kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat besar atau disebut dengan kiamat kubro. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro disebut juga kiamat kecil. Contoh dari kiamat ini seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Ada lain dari situ? Iya, betul. Tanda-tandanya apa? Ada yang tahu tanda-tanda hari kiamat sugro atau kiamat kecil tadi? Baik, yang pertama adalah kejahatan semakin merajalela. Nah, tahu kan kejahatan semakin merajalela? Iya. Yang kedua, banyak ulama yang meninggal dunia. Itu adalah salah satu juga tanda kiamat sugro. Ada lagi jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah sudah merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Apa tanda-tanda kiamat kubro anak-anak bapak semua? Yaitu munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Hewan ajaib yang dapat berbicara. 2. Munculnya Imam Mahdi. 3. Munculnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa. 5. Matahari terbit dari arah barat. Itulah tanda-tanda hari kiamat kubro. Lanjut kita beriman kepada hari akhir. Apa makna kita beriman kepada hari akhir? Inilah ada beberapa makna kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap mendirikan sholat, puasa, zakat, haji. Maka dari situ kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Apabila kita beriman kepada hari akhir, maka kita tidak akan mau berbuat dosa. Yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu juga makna kita beriman kepada hari akhir. Yang keempat, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Yang kelima, menyadarkan diri bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Lanjut kita
sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dari makna kita belajar tentang beriman kepada hari akhir, kita akan merubah sikap kita untuk iman kita kepada hari akhir. Yang pertama adalah selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. 2. Tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. 3. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. 4. Memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. 5. Mengingatkan teman yang berbuat salah. Baiklah anak bapak semua, inilah kita tentang belajar beriman kepada hari akhir. Dari situ kita harus senantiasa meyakini hari akhir agar kita tetap senantiasa meningkatkan perbuatan-perbuatan baik di dunia, melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan yang lain-lain. Maka dari situ selesailah pelajaran kita, maka sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. WIN Sumatera Utara Medan, PPG dalam Jabatan PAI, Batch 1 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.